Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Badan Kehormatan KMKM, Bang Hasan Kamil Huda, juga senior Papadaan KMKM ada Bang Akilur Rahim, dan juga ada dari Banatnya ada Kazahidah. Mungkin tidak banyak yang saya sampaikan, cuman Papadaan identik dengan karya ilmiah. Nah, jadi di sini saya ingin memberikan beberapa hal bahwa karya ilmiah itu sangat penting bagi mahasiswa. Karena kita berstatus sebagai mahasiswa, maka karya ilmiah itu sangat penting. Apalagi kalau teman-teman semua ingin melanjutkan studinya ke S2. Nah, kita S1 di sini kan ada skripsi lah. Nah, jadi kebanyakan ulun lihati kekawanan juga itu ketika melanjutkan S2 di Indo kengalihan sedikit. Kenapa? Karena kada tahu kayak apa cara untuk menulis karya ilmiah atau tesis. Nah, jadi untuk kawan-kawan Papadaan dan untuk warga KMKM tentunya itu kalau bisa dipelajari karya ilmiah. Kenapa? Karena sangat penting bagi kita. Dan di situ ada aturan-aturan, misalkan seperti amanat ilmiah, di mana kita rujukannya dan lain-lain. Nah, itu aja yang saya sampaikan. Semoga dengan adanya Papadaan ini bisa anggota KMKM itu bisa lebih semangat dalam mempelajari karya ilmiah dalam penulisan. Sekian dari saya, itu saja. Salah khilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair, kami ucapkan kepada Bang Rifki. Kemudian untuk sambutan berikutnya, sambutan dari senior Papadaan kepada Kazahidah. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat, Badan Kehormatan Bang Hasan Kamil Huda, terus senior Papadaan ada Bang Akil, ada Kasaidah, ada Karida, dan kawan-kawan Papadaan semuanya yang berbahagia. Teringat 4 tahun yang lalu berdiri di sini juga menyampaikan sambutan sebagai ketua direktur, dan sekarang 4 tahun kemudian diberi kesempatan lagi menyampaikan sambutan di depan sini sebagai senior Papadaan. Alhamdulillah di tahun terakhir di sini masih diberi kesempatan hadir di pelantikan Papadaan. Alhamdulillah sangat bersyukur bisa ikut serta bisa masuk ke dalam keluarga, khususnya keluarga Papadaan. Karena Papadaan itu bukan sekedar tempat belajar menulis, tempat belajar membuat majalah, tempat bagaimana tata bahasa, tata kepenulisan yang baik. Kan tetapi Papadaan juga wadah untuk menyalurkan hobi, terutama hobi yang suka menulis. Dan bagi orang-orang yang kesulitan menemukan tempat untuk menuangkan tulisannya, maka Papadaan adalah tempat yang
pas untuk menyalurkan hobinya tersebut. Tapi di samping menulis tadi, alhamdulillah di Pepadaan sangat banyak mendapat pelajaran, khususnya cara bersosialisasi yang baik kepada teman-teman, kepada adik-adik, kepada senior. Alhamdulillah di Pepadaan, di situ saya sendiri khususnya sangat banyak dapat pelajaran. Bagi orang yang mengenal saya dari awal pasti tahu kan bagaimana saya pas maba sampai sekarang sangat banyak perubahannya, khususnya karena Pepadaan ini. Nah, jadi bagi yang sudah bergabung nih di Pepadaan, yang akan dilantik ke Pepadaan, bersyukurlah karena tidak semua orang bisa masuk ke Pepadaan. Nah, ini ada kalimat yang seringkali disampaikan senior Pepadaan. Pepadaan itu tidak butuh kalian, tapi kalian yang butuh Pepadaan. Pepadaan ada bukan karena kalian. Pepadaan itu sudah ada sejak awal, sudah besar sejak awal, bukan besarnya karena kalian. Jadi bersyukurlah kalian berada di dalam Pepadaan ini. Gitu. Terakhir ingin menyampaikan sebuah puisi aja nih. Bentar. Kau kirimkan tanya, ia kirimkan jawab sebaiknya. Kau perdengarkan cerita, ia bukakan telinga selebarnya. Kau rencanakan pertemuan, ia lapangkan kesempatan. Ia berikan sedikit dan kau lakukan berkali lipat. Maka, apalagi yang bisa ia lakukan selain menentukan kidung doa di balik punggungmu? Ya, terakhir pesannya semangat untuk kawan-kawan Pepadaan. Jangan pernah menyerah mencari alasan bertahan di Pepadaan. Karena ketika kita tidak menyerah mencari alasan, maka kalian akan dapat banyak pelajaran di Pepadaan ini. Ya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Kak Zaidah. Kemudian untuk sambutan berikutnya, sambutan dari BK KMKM kepada sekaligus melantik staf redaksi Pepadaan. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, assalatu wassalamu ala sayyidinal mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlut tuqa wal wafa. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada pembawa acara dan kawan-kawan panitia dari Pepadaan yang saya hormati, penasihat-penasihat Pepadaan, ada Ustadz Akil, Ustadz Fauji, Ustadz Zaidah, dan yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Kami sebagai badan kehormatan sangat mengapresiasi kawan-kawan Pepadaan karena sudah menyumbangsi kebaikan untuk KMKM. Kenapa itu kebaikan? Karena salah satu tanda KMKM ini mendukung orang-orang KMKM untuk menuntut ilmu adalah dengan cara diadakannya Pepadaan, supaya orang-orang yang bisa menulis bisa mengapresiasikan apa yang ada di pikirannya dan ilmunya. Jadi salah satu cara kita mengamalkan ilmu itu adalah juga menulis gitu. Jadi kawan-kawan pada Pepadaan ini kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya karena antum telah memberikan wajah baik bagi KMKM. Kalau dulu ya, ini karena saya agak tua di sini,
dulu. Kalau orang tua tuh biasanya dia dulu gitu. Kalau orang muda tuh dia masa depan. Ke depan mau apa ya? Papadaan nih mau nulis apa ya gitu. Saya harap Papadaan ini ke depannya kami dari BK berharap itu bisa menulis tentang kegiatan masisir. Maksudnya kegiatan masisir, hal-hal yang baru di masisir ini. Contoh nih, apa permasalahan tentang wisuda. Saya harap kawan-kawan Papadaan bisa menulis tentang itu. Dulu, nih karena saya tua, saya bilang dulu lagi. Teman-teman saya di KSW, di keluarga lain yang punya buletin, punya majalah, mereka itu biasanya setiap bulan ada mengirimkan ke keluarga lain majalah mereka. Di situ ada berita-berita tentang kegiatan mereka, berita-berita tentang masisir. Nah, saya harap Papadaan juga bisa kayak gitu. Atau sudah ya, karena saya kurang mengikuti Papadaan. Jujur nih, selama Pimpret yang tahun kemarin, Ana cuma dapat 1 majalah. Mungkin nggak sampai ke saya atau gimana gitu. Ya dari Rashid Ridho ya, kemarin tuh dari Dipa kalau nggak salah yang ngantar ke saya. Mungkin ada, Ana ada baca tetap di websitenya, bahwasanya tetap aktif nih Papadaan. Cuman yang sampai ke saya cuma 1 majalah gitu. Belum dicetak ya? Oh ya siap. Jadi saya harap ke depannya, saya akui setelah saya baca tulisan-tulisan kawan-kawan Papadaan itu sangat berkembang jauh dari sebelum-sebelumnya. Berarti itu adalah kegiatan yang positif karena semakin baik gitu. Jadi saya harapkan kawan-kawan Papadaan bisa mengembangkan lagi kegiatan menulisnya. Salah satu contoh tadi, kita bisa datang nih kegiatan masisir sekarang apa nih? Lomba volleyball ya. Ya, nah bisa kawan-kawan Papadaan datang ke situ, terus tanyain siapa ketuanya, apa aja, siapa juaranya, bisa tuh ditulis. Nanti kita bagikan website aja. Nanti keluarga lain tahu nih, KMKM punya Papadaan. Papadaan ini jujur sangat terkenal dulu. Maksudnya sekarang juga terkenal, cuman sekarang kurang terdengar karena masisir itu banyak. Jadi gimana kita mengakali dengan masisir yang banyak ini, semua orang akhirnya tahu Papadaan. Dulu karena sedikit, orangnya sedikit. Bayangkan orang KMKM cuma 80 orang. Papadaannya 5 orang misalkan. Tahu seluruh masisir ini tahu karena orangnya sedikit. Sekarang banyak. Gimana antum menjangkau orang yang banyak ini? Nah, jadi itu tantangan buat Papadaan selanjutnya gitu kan. Dan juga kami harapkan dari Badan Kehormatan kawan-kawan Papadaan yang tahun kemarin jangan lepas tangan sama Papadaan yang tahun sekarang. Ya. Contoh nih kayak Ustadz Akil, Ustadz Fauji, Ustazah Zaidah, tetap memantau adik-adiknya gitu. Jadi itu saja, mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bang Hasanul Kahak atas sambutannya. Kemudian acara ketiga, acara inti, yaitu pelantikan staf redaksi majalah Papadaan periode 2022-2023. Struktur pengurus staf redaksi majalah Papadaan periode 2022-2023. Direktur Rizka Mulyana Putri, Pasir, Kalimantan Timur. Pimpinan redaksi Andre Audia Ramadan, Tanjung, Kalimantan Selatan.
Pimpinan Keuangan Indri Safitri Pasir, Kalimantan Timur. Editor Ahmad Mutahir Qalbi, Amuntai, Kalimantan Selatan. Khairul Abdillah, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Alma An-Nazifatul Qurrah, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Bagian layouter Faruk, Barabai, Kalimantan Selatan. Nalinda Hafizah, Pagatan, Kalimantan Selatan. Ilmiah Muna, Tapin, Kalimantan Selatan. Nurul Huda, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Bagian percetakan Muhammad Yusuf Firdaus, Amuntai, Kalimantan Selatan. Muhammad Najib Muntasir, Amuntai, Kalimantan Selatan. Bagian website Muhammad Najmi Harazin, Negara, Kalimantan Selatan. Aisyah Hajatun Nisa, Pasir, Kalimantan Timur.
amanat mengemban dengan sanggup mengemban amanat sesuai dengan visi dan misi keluarga mahasiswa Kalimantan Mesir, sanggup menjadi KMKM dan semua sanggup menjadi tauladan bagi semua warga KMKM dan semua kalangan. Dibacakan di Wisma KMKM Sabtu 5 November 2022. Dengan mengharap rahmat Allah yang Maha Penyayang dan Pengasih, kami selaku Badan Kehormatan Keluarga Mahasiswa Kalimantan Mesir Masa Bakti 2022-2023 menimbang, mengingat, memperhatikan, dan memutuskan melantik dan mengesahkan staf redaksi majalah Papadaan periode 2022-2023. Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkannya dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan ditinjau kembali. Disahkan di Kairo 5 November 2022 pukul 15.24 lokal Kairo. Yang mengesahkan Badan Kehormatan KMKM Muhammad Hasanul Kamil Huda. Terima kasih. Kepada para staf redaksi dipersilakan kembali ke tempat masing-masing. Beranjak ke acara berikutnya, sambutan dari Direktur Papadaan periode terbaru. Tempat dan waktu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Yang terhormat Badan Kehormatan KMKM, Bang Hasanul Kamil Huda. Terus yang terhormat Senior Papadaan Kak Akil,
Kak Zahidah, Kak Saidah, dan Kak Rida. Kak Fauji ketinggalan, maafin. Eh, yang terhormat juga Gubernur KMKM yang mewakili dan seluruh senior yang tidak bisa saya sebutkan dan sama sekali tidak mengurangi rasa hormat saya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat hidayah serta taufiknya sehingga kita dapat menghembuskan nafas dengan baik dan benar, kemudian duduk di tempat yang di acara yang sangat ditunggu-tunggu ini. Tak lupa pula kita haturkan salawat serta salam kepada baginda Rasulullah SAW. Karena perjuangan beliaulah kita dapat menikmati cahaya yang sangat cerah ini. Karena tadi udah di awal para senior membahas tentang literasi, keidentikan papadaan. Jadi Ana nggak mau bahas itu lagi. Di sini Ana bahas apa ya? Ya bahas itulah. Jadi ada hadis Rasulullah SAW tentang la yuflihu qaumun walau amarahum imro'ah. Nah, jadi pidato enggak tuh? Enggak. Jadi sambutan kali ini karena Ana ngerasa waktu awal ditunjuk jadi direktur ya gitu. Terus selain Ana, beberapa orang yang lain di sekitar juga, direktur perempuan, kamu nanya, masih nanya perempuan, kan udah tahu perempuan, maksudnya papadaan juga sebelumnya perempuan gitu, Kak Zahidah juga ada perempuan, terus kemudian sebelumnya juga ada perempuan, lalu kenapa masih bertanya perempuan gitu, ya emangnya kenapa kayak gitu. Kalau memang misalnya ada hadis yang bilang tidak akan menang, tidak akan beruntung suatu kaum ketika dipimpin oleh seorang perempuan, itu kan ada asbabul wurudnya ya. Sebelumnya itu memang ada pangeran, raja sejenis itulah di Persia. Ini kalau salah mau dikoreksi Kak. Syah kalau nggak salah nama beliau, kemudian memiliki anak namanya Buran. Nah, kalau misalnya di masa dulu kan, memang kalau misalnya raja terus abahnya meninggal, pasti kayaknya yang melanjutkan itu anaknya gitu. Nah, di sini orang-orang melihat bahwa si Buran ini sepertinya kurang cakap ketika harus memimpin Persia. Jadi maksudnya di sini adalah seorang perempuan tidak boleh memimpin itu ketika dia ada di lingkungan yang luas, misalnya di suatu negara Islam, atau misalnya suatu negara apa yang umum semuanya itu disesuaikan wilayahnya dengan kecakapan di dalam ia memimpin kayak gitu. Nah, sedangkan di dalam Islam itu sudah ada dalil bahwa perempuan bisa memimpin itu di zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, di sana Ana lupa bahasa Arabnya, pokoknya kalau bahasa Indonesia itu sejenis Satpol PP. Nah, itu ketuanya perempuan. Kan Rasulullah itu kerjanya nggak ibadah aja atau ngajar aja kan, pasti juga mengontrol bagaimana keadaan Madinah saat itu. Nah, saat itu diangkat oleh Sayyidina Umar, yaitu Ummu Syifa kalau nggak salah waktu itu nama pemimpinnya. Apa tugasnya? Emang tugasnya buat memeriksa gimana nih bahan-bahan pasar, terdapat kecurangan atau tidak, berasnya murni atau tidak, yang dijual kacang beneran atau enggak. Nah, kayak gitu. Nah, jadi perempuan juga perlu dijadikan pemimpin di dalam suatu wilayah pimpinan yang emang pantas dia untuk pimpin. Perempuannya bercakap di dalam situ. Di sini, Ana bukan mengatakan bahwa Ana cakap ya, sama sekali tidak. Karena Ana bakal tidak bosan mengatakan dari dulu sampai sekarang, bahkan sampai seterusnya. Kakak-kakak mohon bimbingannya, karena di sini ulun dipilih dan alhamdulillah diberi amanah yang besar ini. Pasti ulun harus belajar lagi, banyak belajar lagi. Karena ya emang manusia tidak akan berhenti belajar dari lahir hingga liang lahat. Mungkin
itu dari Ana. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf, kurang dan hilafnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Saudari Rizka. Kemudian sambutan berikutnya dari pimpinan redaksi Bang Andre Audia Rahman, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Badan Kehormatan KMKM, alhamdulillah yang telah berhadir bersama kita hanya Ustadz Muhammad Hasanul Kamil Huda LC. Terima kasih atas berhadirnya. Yang kami hormati Gubernur KMKM atau yang mewakili. Yang kami hormati pula senior-senior Papadaan. Alhamdulillah yang telah berhadir, bersama kita ada Kak Akilur Rahim, ada Kak Fauzi, untuk yang Banat ada Kak Saidatun Nisa, ada Kak Aisyah Ridho, dan ada Kak Zahidah Nabilah. Syukran atas kehadirannya kakak-kakak semua. Semoga dilancarkan segala urusannya ke depan. Amin ya rabbal alamin. Dan yang saya cintai dan saya sayangi adalah kawan-kawan yang 1/10 menit tadi resmi dilantik untuk melangkah bersama 1 tahun ke depan menjadi staf redaksi Papadaan tahun periode 2022-2023. Mohon tepuk tangannya semua. Oke, langsung saja. Pertama-tama saya ucapkan beribu-ribu terima kasih kepada warga KMKM, khususnya keluarga besar majalah Papadaan yang telah mempercayakan hal besar ini kepada saya pribadi. Karena sejujurnya, sangat-sangat tidak terbayangkan saya dapat bergabung majalah Papadaan ini. Alhamdulillah. Harapannya semoga saya pribadi dapat seperti biasa, maksudnya dapat menyelesaikan semua hal yang diberikan kepada kami dan kita dimampukan dalam menjalankan Papadaan untuk menjadi lebih baik ke depannya. Amin. Yang kedua, saya ucapkan pula terima kasih kepada kawan-kawan yang 1/10 menit tadi kembali lagi resmi dilantik. Saya sangat ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah bersedia untuk menemani langkah kami 1 tahun ke depan. Perlu diperhatikan, ini penting sekali. Saya bukan pemimpin kalian. Saya bukan atasan kalian, saya bukan bos kalian, saya bukan orang-orang yang menyuruh-nyuruh kalian. Kita semua sama. Kita semua sama. Tidak ada yang beda di antara kita, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Kita semua di Papadaan sama.
Namun selayaknya di suatu organisasi, di suatu struktural, ada orang yang lebih tinggi, ada orang yang lebih rendah. Kenapa tidak interaktif seperti ini? Oke. Sudah seharusnya di dalam sebuah instansi itu ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah, dan yang lebih tinggi itu anak. Tapi dalam tanda kutip struktural, bukan dalam papadaannya. Di dalam papadaan kita dianggap sama-sama belajar, sama-sama berkhidmah, sama-sama berkembang. Tidak ada yang lebih tinggi sekali lagi dan tidak ada yang lebih rendah. Kita semua sama, jangan menganggap saya pimpinan redaksi, berarti saya harus berbuat ini. Tidak, kita sama. Kita sama, tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah. Itu saja poinnya. Oke. Untuk yang ketiga saya pribadi sangat sekali lagi sangat perlu terhadap bimbingan. Sama seperti kata Bu Direk tadi, saya sangat perlu bimbingan daripada senior-senior papadaan sekalian. Karena gini, laksana senior-senior kita ini, senior-senior papadaan ini laksana seorang yang telah basah kuyup, telah berenang, telah menyelam, telah snorkeling segala macam. Nah, mereka sudah basah kuyup. Kami ini baru mata kaki aja yang basah. Kami perlu dicaburakan bunpian. Maksudnya kami sangat perlu dibimbing untuk lebih baik lagi di papadaan ini. Oleh sebab itu, sekali lagi kami mohon kepada senior-senior papadaan yang sangat kontribusinya sangat luar biasa di papadaan, kami mohon kritik saran yang membangun untuk kejayaan masa kami. Oke, mungkin sekian sambutan kecil dari saya. Salah dan khilaf mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bang Andre Audio Rahman atas sambutan kecil tapi berbobot. Kemudian beranjak ke acara berikutnya, doa dan penutup kepada Bang Akilur Rahman. Kami persilakan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzan mursalin wal malaikatikal muqarrabin waj'alna minal ulama'il 'amilin al mukhlisin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Beranjak ke acara berikutnya, penampilan dari teman-teman staf papadaan, dipersilahkan.
Cek cek satu. Cek. Sepatunya dibagusin dong. Siap Bang. Sabar, sabar. Cek satu. Cek. Satu. Cek. Satu. Cek. Aku pakai yang itu, nanti pakai ini. Aku lantang aja suaraku. Oh ya lah. Aku pakai itu. Ayo pakai. Ayo. Sini. Tidak. Aku nabi ulah. Pergi ke pasar sambil tertawa. Tertawa mendengar ocehan tetangga. Apa kabar hadirin semua? Semoga sehat, raga juga dompetnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menuntutnya adalah sebuah kewajiban bagi semua orang. Dengan memilikinya, hidup menjadi terarah. Orang-orang kadang acuh dengan hal-hal yang menyangkut dirinya. Tidak perhatian, menganggap remeh, selalu kuasai kepala mereka. Negeri Cina dalam pepatah menegaskan bahwa ia sungguh penting dalam ruang lingkup kehidupan di segala aspek dan prospek. Semua orang secara sengaja maupun tidak pasti mengalaminya, baik suka, duka, dan cita. Ketika mengingatnya kembali, terkadang seolah terbawa olehnya ke zaman ia dulu terjadi. Pikiran dan hati laksana teman yang tak pernah akur. Hati kadang sakit, namun pikiran enggan beralih. Hanya sikap yang mampu mendamaikan keduanya. Alas kaki yang begitu nyaman, temani untuk melangkah sepanjang hari. Melindungi kaki disertai bentuk dan warna yang beragam. Seiring berkembangnya zaman, gaya, dan modal apapun, terpampang dengan bebas, dengan beraneka ragam, corak, dan bentuk. Pasang kaki terlihat lebih sopan dan rapi. Kutimba kau dari buayan hingga liang lahat. Tak kenal waktu, tak kenal saku. Bagiku
ilmu. Semakin ku lupa, semakin menjadi. Adanya sungguh tak terkendali. Lelah, ku coba buang postermu yang terpampang di dinding kamarku. Suka, cita, duka menghiasi Kakiku, apa yang pantas ku beri untukmu? Untuk terhindar dari kerikil kedewasaan, panas dinginnya benturan hidup yang kerap membuatmu Rela ku tuntutmu hingga ke negeri Cina. Lelah, payah, kerap menyelimuti bahu rapuhku. Janjinya, penatku sekarang, bahagiaku di masa depan. Tak segan untukku. bakar, buang. Aku tak sanggup lagi menatap matamu. Hitam rambutmu, bekas gores di dagumu, selalu abadi dalam sepatuku. Hanya ini yang bisa kuberikan, wahai kaki. Kotoran yang kau tapaki, tak peduli apapun yang melekat padamu, kau tetap Jadi pedoman di selak beluk hidupku. Jadi arah dari derap langkahku. Tak peduli pusing kerap kali sentuh kepalaku. Paham yang sukar diterima buatku. menyesal. Aku pernah lalui kembali. Aku sadar mengingatmu adalah luka. Mengenangmu sama dengan mengajakku untuk kembali terluka. Kembali nestapa, membuka kembali jahitan yang rapi, sengaja yang terbaik demi penghargaanku. Warna yang serasi kupilihkan, tatkala mayoritas tak pandang akan warna, siap menginjak Padi yang merunduk menjadi simbol pertanda congkak tak selimuti diri. Laksana pohon tanpa buah tatkala tak dibersamai amal. Semakin milikimu, semakin ku harus melepasmu dari hidupku adalah citaku. Terus mengingatmu adalah deritaku. Kembali menggenggam tanganmu adalah nihil bagiku. Hari ke hari terasa baumu yang tak sedap, kotoran yang melekat, buatmu tampak kusam, tak jadi alasan untukmu bermanfaat dalam kehidupanku, menjadi lentera dalam gelapnya jalanku. Pelepas dahagaku akan samudra. air mataku. Aku tak kenal lagi. Mungkin darah telah bercampur di air mataku. Pahitnya dirimu mewarnai gelapnya ingatanku. Oh, dirimu yang berlumpur hingga warna kusammu membekas, hitam jadi coklat, putih jadi hitam. Tak sanggup ku Membacamu, menulismu, menghafalkanmu adalah kewajibanku, agar tak ku kecap pahitnya buah kebodohan. Semangatku terulang kali sirnakanmu, hingga tak ada bekas kenang pada diriku. Tapi apa daya, kau selalu melekat di kakiku sepanjang hari, temaniku untuk lawan kerasnya hidup. Mantap ku injak guru dan buku, wasilahku untuk dapatkanmu. Guru tak kenal waktu ajar diriku. Buku, sahabat setia temaniku. kembalikan rasa yang dulu ada. Kembalikan luka yang sempat kau lontar.
Ku rela. Sebab Tajamnya heels yang dipakai tetap nyaman di kaki. Sekalipun begitu, yang terbaik tetap Menghormati dan mencintai guru adalah bentuk pengamalanku terhadapmu. Terus menulismu adalah bukti engganku berpisah denganmu. Karena sepahit apapun itu, kau tetap berharga. Beriku pelajaran, beriku kekuatan, beriku sepatu boots. Temani ayah menginjak sawah. Lindungi pasang kaki dari ilmu tak ternilai hargamu dengan apapun. Tak terhingga waktu menuntutmu selama apapun. Inginku selalu memelukmu adalah pilihan terbaik. Dan terus memelukmu hingga soalnya jebol. Seketika runcing batu menyentuh kulit kasar kakiku. Ingin ku beli kembali pun tak sanggup. Sehingga mati hati ini tanpamu. Juga hilang arahku untuk melangkah. Tak dapat lagi kuuraikan menjadi kepingan batu yang ada sekalipun mampu kembalikan ingatanku tentang betapa perihnya saat itu. Aku dan kamu ada di tanah keras dan basah. Kau lalui tanpa banyak bicara. Dengan ikhlas kau tapaki. Tanpa pamrih kau lewati. Oh sepatu, ingin kulahap seluruh dirimu. Biarkan raga ini menyatu. Kau bersemangat menuntutmu. Terus terpatri di jiwaku hingga rela ku buang pedih yang dulu melanda. Ku tambah lubang luka. Ku paksa untuk sembuh semua. Demi sepatu. Berjanjilah padaku. Kau takkan pernah hilang. Diriku dan para petani pun tak lepas darimu. Milikimu adalah sebuah keharusan. Pilot, nahkoda, masinis sekalipun tak kenal jabatan apapun. Namamu terus terpatri di kasur luasku. Serasa sempit tanpa hadirmu. Hangat tak lagi sentuh batang tubuhku. Hingga tercabik jahitanmu. Hingga lukai kakiku. Oh sepatu. kenapa harus ke negeri Cina? Sebab mencarimu tak sesurut kampung halaman. Perlu korbankan waktu yang begitu lama. Ilmu tidakkah kau lelah usik tidurku? Kasihku, bukalah matamu. Tidakkah kau lihat Kusam. Dimakan zaman dan waktu. Tak ingat lagi kapan terakhir bau barumu. Sebab bau kesejahteraan hidup kudapati dengan memilikimu. Tak dapat lepas hidupku darimu sebab telah roboh dinding egoku. Sadarku mengingat kembali bunga-bunga mekar waktu itu. Siulan yang berbau matahari. Sebab sol yang tipis terbakar. Dan kain yang dipaksa lepas. Hingga makin berilmu, makin berakhlak. Insan berilmu senantiasa amalkan ilmunya. Takkan menipu untuk dapatkan kekayaan. Maka sobat, sesakit apapun tenang bersamamu. Rentang tanganku, siap peluk hatimu. Bersamamu, kembalikan teman talakiku. Kuliah dars keilmuanku. Akankah kaki daerah ke tempat baik atau tidak? Sadarlah sobat. seseorang dengan ilmu kenangan pedih takkan terukir.
bersama indahnya langkah sepatu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih penampilan yang sangat menghibur. Acara berikutnya penutup. Marilah kita bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.